Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Rizky Fadila dari jurusan Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yang berjudul Menyusun Publikasi Internal, Tradisional dan Baru, yang sudah saya kerjakan pada tugas besar 1. Pengertian publikasi dan publisitas. Pengertian publikasi merupakan kegiatan menyampaikan atau menyebarkan informasi, karena informasi adalah segala hal yang dapat mengurangi ketidakpastian atau keraguan akan situasi tertentu. Apabila tidak mendapatkan informasi yang cukup, gambaran tentang perusahaan akan sepotong-potong. Sebagaimana publikasi berperan sebagai sistem di mana publikasi ini yang mengolah informasi hingga sampai pada proses informasi itu dapat tersebar pada publik. Pengertian publisitas. Menurut Otis Baskin dan kawan-kawan, mendefinisikan publisitas sebagai istilah yang merujuk pada publikasi berita tentang organisasi atau individu, di mana untuk itu tidak perlu membayar waktu atau space. Perbedaan dan persamaan publikasi dan publisitas. Yang pertama, perbedaan. Perbedaan yang terdapat pada publikasi dan publisitas terletak pada media yang digunakan. Publisitas menggunakan media massa sebagai sarana penyebaran informasi, sedangkan publikasi menggunakan berbagai media komunikasi. Yang kedua, persamaan. Publikasi dan publisitas merupakan kegiatan yang sama, yaitu kegiatan memperkenalkan perusahaan kepada pihak luar. Publikasi sebagai kegiatan public relation. Internal public relation. Kegiatan internal public relation merupakan kegiatan yang ditujukan untuk publik internal organisasi atau perusahaan. Publik internal adalah keseluruhan elemen yang berpengaruh secara langsung dalam keberhasilan perusahaan, seperti karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi perusahaan, dan sebagainya, menurut Sumirat tahun 2015. Melalui kegiatan internal public relation, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik internal dari organisasi atau perusahaan. Dengan hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan, maka akan tercipta iklim kerja yang baik. Kegiatan hubungan internal yang dilakukan oleh praktisi PR. Yang pertama, hubungan dengan karyawan, employee relation. Seorang PR harus mampu berkomunikasi dengan segala lapisan karyawan, baik secara formal maupun informal, untuk mengetahui kritik dan saran mereka, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam organisasi atau perusahaan. Seorang PR harus mampu menjembatani komunikasi antara pimpinan dan karyawan, karena dengan diadakan employee relation, diharapkan akan menimbulkan hasil yang positif, yaitu karyawan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pimpinan. Yang kedua, hubungan dengan pemegang saham, stakeholder relation. Seorang PR juga harus mampu membina hubungan yang baik dengan pemegang saham, serta mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan. Karena sebagai penyandang dana, mereka juga harus selalu tahu perkembangan perusahaan secara transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Publikasi internal ditunjukkan melalui yang pertama, secara formal melalui rapat internal. Yang kedua, memanfaatkan media internal seperti internet, buletin, atau majalah internal perusahaan. Yang ketiga, penempatan media publikasi cetak di perusahaan, seperti penempelan poster, pembagian brosur atau flyer, sehingga tidak hanya karyawan yang mengetahui namun juga para tamu ataupun pelanggan yang datang ke kantor. Pemanfaatan media baru sebagai publikasi internal. Media internal merupakan salah satu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi dari suatu organisasi. Penggunaan media internal dalam perusahaan digunakan untuk membina hubungan kerja antara pihak manajemen dengan karyawan sesuai dengan tujuan media, yaitu menginformasikan semua kegiatan yang telah terjadi di institusi secara jelas dan akurat. Upaya ini untuk membantu agar publik internal mengetahui program-program dan kegiatan apa saja yang dilaksanakan.
Keberadaan media juga dibutuhkan untuk membangun jaringan agar penyebarluasan informasi bisa lebih cepat jika ada jaringan yang mensupport. Salah satunya dengan pemanfaatan media internet sebagai alat untuk mengkomunikasikan pesan, membutuhkan elemen-elemen yang dapat mensupport tersampaikannya pesan dengan baik. Pertama adalah aktif. Sebab masyarakat informasi itu selalu merasa lapar akan informasi dan mereka mengkonsumsi informasi dengan begitu cepat. Sehingga apabila tidak ada pembaharuan informasi dan cenderung pasif, maka perhatian publik akan beralih. Yang kedua adalah menjadi perwakilan yang baik dari perusahaan. Bagaimanapun juga public relation adalah ujung tombak citra perusahaan. Ketika pesan yang disampaikan tidak baik dan cenderung memancing keresahan, maka itu akan berdampak pada reputasi perusahaan pula. Berikut bentuk baru media internal menurut Frank Jeffkins dalam public relation. Yang pertama, jurnal audio. Berita dapat direkam dalam sebuah pita kaset yang diputar ulang kapan saja oleh semua karyawan, baik di kantor, di tengah perjalanan, maupun di rumah. Yang kedua, jurnal video. Suatu peristiwa atau acara juga bisa direkam melalui kamera video. Keunggulan ini lebih jelas dalam menggunakan gambar situasi, sehingga apa yang hendak ditampilkan lebih mudah dipahami. Yang ketiga, video perusahaan. Perkembangan lebih jauh dari jurnal video berupa jaringan komunikasi televisi di perusahaan yang ditransmisikan melalui satelit sepanjang hari ke berbagai cabang perusahaan. Yang keempat, ada koran elektronik, merupakan suatu jaringan komunikasi melalui komputer di mana komputer induk disambungkan dengan sejumlah besar komputer pribadi yang memiliki alat pencetak. Publikasi media internal baru dan media internal tradisional. Yang pertama, publikasi media internal baru. Menurut Grunik, media baru juga dapat digunakan oleh public relation untuk kepentingan-kepentingan berikut, seperti media digital dapat digunakan untuk melakukan program-program komunikasi. Program-program tersebut antara lain meliputi program komunikasi berhubungan dengan media, berhubungan dengan anggota organisasi non-profit, hubungan dengan para donor, hubungan dengan alumni, berhubungan dengan pemerintah. Hal tersebut dilakukan semata untuk menciptakan hubungan dengan publik. Media baru juga dapat digunakan dalam mengantisipasi isu dan krisis. Setelah melakukan segmentasi pada stakeholder, maka selanjutnya sudah dapat memulai mengidentifikasi isu yang sedang berkembang dan memprediksi krisis yang akan mungkin terjadi. Media seperti website dan blog dapat digunakan untuk program penanganan pada komunikasi isu dan krisis. Publikasi media internal tradisional. Sebelum adanya perkembangan media baru, dalam melakukan publikasi, seorang praktisi PR menggunakan media tradisional sebagai bentuk publikasi kepada halayak. Media tradisional yang dipergunakan seperti buku, majalah, radio, televisi, bahkan dalam media baru. Keberadaan pengguna tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga aktif dalam memproduksi informasi untuk menyampaikan isi pesan berbagai media kepada orang lain. Pengguna juga tidak hanya menerima satu informasi sesuai dengan apa yang diproduksi oleh institusi media yang terkadang juga memuat informasi yang tidak sesuai dengan keinginan pengguna, tetapi pengguna bisa memilah informasi apa saja yang diinginkan dan dari sumber yang jumlahnya bisa dikatakan tak terbatas. Perbedaan publikasi media internal dan media tradisional. Yang pertama, pada publikasi media baru memerlukan waktu yang cepat serta mudah diketahui oleh halayak melalui media internet seperti website atau blog perusahaan. Sedangkan media tradisional harus memerlukan waktu dalam pembuatannya, seperti pencetakan majalah dan koran, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat diberitahukan kepada halayak, serta produksi media harus lebih teliti dalam meriset suatu informasi yang akan dicetak pada majalah atau koran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.